Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi teman-teman, kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai AOP atau Annual Operation Plan atau istilahnya itu anggaran atau budget di dalam bisnis perkebunan kelapa sawit. Nah, ini adalah salah satu tampilan atau hasil reportnya dari inputan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ah, jadi ini adalah displaynya. Jadi ada banyak ya itemnya dari major cost, kemudian immature cost sampai land clearing, kemudian ada nursery. Oke, jadi akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu hektar statement. Nah ini ya, hektar statement adalah luasan di suatu perkebunan. Oke, jadi yang luasan perkebunan itu dibagi menjadi tiga jenis ya. Ada major, immature, dan land clearing atau LC. Major itu artinya dia tanaman menghasilkan atau TM. Immature adalah tanaman belum menghasilkan atau TBM. Kemudian land clearing atau LC artinya dia misalnya tumbang atau apa replanting ya, LC. Nah, di sini misalnya ada suatu estate itu atau suatu perkebunan itu mempunyai luas sebesar 4, untuk meternya itu 4.374. Nah, kemudian immature-nya 1.629 dalam 1 tahun ya. Nah, direncanakan ada rencana land clearing seperti ini. Nah, secara total dia 6.067,311 hektar. Tetapi di dalam perjalanan selama 2019 akan dialokasikan seperti berikut. Nah, 4.679,31 hektar. Kemudian immature-nya 1.239, kemudian replantingnya 1.149 hektar. Jadi totalnya tetap 6.067,31. Nah, seperti itu. Kemudian di Februari ada LC lagi, makanya majornya akan berkurang, dia akan dialihkan ke si LC-nya. Makanya dia berkurang menjadi 4.526,61. Nah, kalau kita hitung berapa sih LC-nya? Kalau ini kan 301 nih. Dari 149 otomatis kan ada penambahan LC. Kita hitung di sini. Nah, sebesar 152 hektar pertambahannya. Di sini pun dia akan berkurang sebesar si TM ini akan berkurang sebesar 152. Oke, kita coba ya sama dengan ini. Kurangi. Nah, 452,6. 4.526,61 hektar maksudnya. Nah, jadi apabila ini sudah dibuat dan direncanakan, ini akan di breakdown ya per bulannya. Seperti ini. Di rencana ada LC-nya. Jadi LC-nya itu direncanakan selama, kita lihat, selama sampai bulan Juli, selama 7 bulan. Nah, otomatis si TM-nya berkurang, LC-nya bertambah, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian item yang kedua itu ada crop harvested atau berapa sih panennya. Nah, total production atau total produksi selama 1 tahun diperkirakan 90.505.859 kg dengan breakdown per bulannya ini. Nah, dia 90.505.859 ya. Kemudian yield per hektarnya adalah 20.689 atau ton per hektarnya 20.689 kilo. Gimana cara nyarinya? Ya, tinggal total production ini dibagi dengan total mature-nya. Nah, seperti itu. Bukan immature ya, tapi mature karena yang menghasilkan adalah yang mature atau TM. Nah, ini adalah perhitungan yang dilakukan oleh kebun dan diperkirakan produksinya akan berfluktuatif seperti ini. Nah, ada peak crop-nya di bulan September atau yang paling tinggi bulan September, panen puncaknya. Nah, itu adalah major cost, yang hektar statement sama crop harvested ya. Jadi ada real dan kemudian produksinya yang pertama.
Oke, selanjutnya yang kedua adalah mature cost. Nah, itu adalah biaya untuk yang TM atau tanaman menghasilkannya. Nah, TM ini terdiri dari biayanya yaitu allocated cost atau biaya yang dialokasikan, kemudian upkeep and cultivation, perawatan dan panen, kemudian fertilizing. Maksudnya upkeep ini perawatan dan perawatan apa? Pemeliharaan perawatan ya. Fertilizing ini adalah pemupukannya, harvesting and collection adalah panen dan pengumpulannya. Oke, ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 komponen: alokasi, upkeep and cultivation, fertilizing, dan harvesting and collection. Nah, untuk cost alokasi ini terdiri dari 4 nih. Ada GC, AMA allocated, GC estate allocated, depreciation allocated, dan research allocation. Nah, GC ini adalah singkatan dari general charge atau biaya umum, AMA, area manager agronomy allocated ya, yang dialokasikan dari kantor AMA. Kemudian GC estate allocated. GC ada general charge, estate alokasi dari biaya umum kebun. Kemudian ada depreciation allocated atau penyusutan. Kemudian ada riset alokasi. Alokasi dari riset. Nah, ini setelah dihitung-hitung, nah ini adalah breakdown-nya per bulan. Jadi sudah dihitung oleh kebun, ada 22 juta untuk bulan Januari, 29 juta sekian, 36 juta sampai bulan Desember. Sebarannya seperti ini. Kemudian di totalnya itu 328.648.467 rupiah. Nah, untuk yang kedua ada GC estate allocated. Nah, ini adalah alokasi biaya umum dari kebun estate sebesar 31 miliar sekian, 200 juta sekian. Nah, tadi alokasikan per bulannya ini, jadi ini disebar per bulan sesuai dengan perhitungan tertentu. Kemudian yang ketiga ada depreciation allocated atau depresiasinya. Berapa sih? Nah, ini 5,6 miliar. Kemudian disebar berdasarkan perhitungan tertentu dan ditentukan seperti ini. Oke ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk itu yang alokasi cost ya. Kemudian untuk upkeep and cultivation atau perawatan dan pemeliharaan itu ada labor, material, transport, power supply, water supply, antar dan GC divisi. Nah, di sini yang terisi cuma 3 yaitu labor, material, transport atau LMT ya. Labor itu adalah tenaga kerja, material adalah bahannya, kemudian transport adalah transportasinya atau mobilitasnya. Jadi untuk labornya 8,6 miliar, kemudian total material 1,4 miliar, itu 3,4 miliar. Nah, total labor misalnya ini adalah siapa sih orang-orangnya yang kerja di sebagai upkeep and cultivation ini? Misalnya karena pemeliharaan, pemupukan, kemudian material misalnya pupuknya maksudnya ini misalnya tenaga perawatan misalnya bongkar tanaman pengganggu, bongkar tumbuhan pengganggu, gulma dan lain-lain. Nah, kemudian material nih misalnya bahannya apa? Herbisidanya, kemudian fungisidanya, rodentisidanya apa. Kemudian transportnya, nah kan mereka butuh nih, ada labor sama material kan butuh dibawa ke lokasinya, tentu ada transportnya, makanya ada transport. Untuk power supply, water supply, atau kosong ya. Jadi ini akan ditotalkan untuk upkeep and cultivation-nya totalnya yaitu 13,5 miliar. Kemudian total cost per hektar nih, ini didapat dari ini 13,5 miliar ini dibagi dengan, ingat ya, ini adalah TM, mature cost, dibagi dengan mature-nya 4.374 hektar. Nah, jadi 31.755 sama ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada total cost per kilogram. Nah, jadi berapa sih rupiah per kilogram untuk pemeliharaan dan perawatan ini untuk 1 kilo TBS-nya? Nah, cara dapatnya sama, ini 13 miliar ini dibagi dengan 13 miliar ya, dibagi dengan ini produksi setahun. Nah, ini adalah 90.505 kilogram sekian dibagikan. Nah, jadi rupiah per kilogram untuk upkeep and cultivation yaitu 150 rupiah per kilogram. Seperti itu ya.
Jadi ini adalah per tahunnya, nanti disebar seperti biasanya. Oke. Oke, selanjutnya ada fertilizing. Fertilizing artinya pemupukan. Jadi tadi ada perawatan dan pemeliharaan. Kemudian yang selanjutnya itu fertilizing. Nah, secara struktur biaya itu masih sama. Ada LMT, supply allocation, water supply allocation. Jadi yang ada cuma ada 3, labor, material, transport. Nah, sama konsepnya. Jadi ada fertilizing itu ada tenaga pupuknya, kemudian ada pupuk yang dipakai, bahannya, misalnya urea, NPK dan lain-lain, kemudian transportnya, langsirnya, si pupuk dan si karyawannya kan perlu dilangsir tuh ke blok-bloknya. Nah, ini adalah total transportnya. Nah, ini disebar berdasarkan berapa sih pupuk yang dialokasikan, apa bahan-bahan yang untuk bulan ini. Nah, nanti kan dihitung nih si tenaganya butuh berapa, kemudian materialnya berapa, total transportnya berapa. Ini berdasarkan. Nah, ini bisa dilihat di sini. Berarti di sini ada program pemupukan nih. Maret, April, Mei karena ada bahannya. Ya, paham ya? Kemudian semester 1. Untuk semester 2 ada di bulan Agustus, September sama November. Oke, seperti itu. Kemudian transportnya tetap berjalan selama tiap bulan. Nah, kemudian ini akan ditotalkan. Hasilnya 5,3 miliar. Nah, total cost per hektar sama konsepnya antara yang upgrade and cultivation ini. Jadi cost per hektar yaitu total cost fertilizing ini sebesar 5,3 miliar dibagi dengan, ingat ini adalah measure cost ya. Jadi yang dibagikan adalah yang 4.300 hektar ini. Jadi kita coba, ini ada berapa? 5,32 ya. Dibagi dengan yang measure. Hasilnya 1.216.417 juta ya. Ini adalah per hektarnya 1.200.000 sekian per hektarnya. Nah, untuk per kilogram TBS-nya biaya pemupukannya adalah Rp59. Nah, sama caranya. Yang tadi ini tinggal diganti ke yang 5,3 miliar diganti ke produksinya. Produksinya tadi ada 90 juta ya. Nah, 58 atau 59 kalau dibulatkan. Kayak seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada harvesting and collection. Nah, setelah diperawat, kemudian pupuk, kemudian akan dipanen. Panen struktur biayanya sama, LMT, labor, material, transport. Nah, ini disebar berdasarkan produksinya, perkiraan produksi per bulannya, tenaga panennya berapa, dan lain-lain. Kemudian ada materialnya. Materialnya misalnya alat panennya, agrek, angkong, ganco, kapak, dan lain-lain. Dan APD-nya, kemudian total transportnya nih. Biaya berapa biaya angkut TBS ke pabrik misalnya. Nah, ini akan dialokasikan berdasarkan kilogram yang diproduksi per bulan dan dikalikan biaya angkutnya. Nah, setelah itu ditotalkan. Ada 21,5 miliar. Nah, kemudian berapa sih rupiah per hektarnya untuk panen? Nah, sama konsepnya, tinggal dibagikan dengan yang TM. 21,5 miliar dibagi dengan yang 4.000 ini. Nah, jadi totalnya itu 4.916 ya. Untuk per hektarnya sekitar 4,9 juta per hektar. Jika produksinya 90 juta kilogram dengan biaya tadi sebesar nih 21,5 miliar untuk panennya. Nah, setelah itu semua akan ditotalkan antara allocated, upkeep, fertilizing, harvesting. Nah, totalnya adalah 77,5 miliar. Ya, untuk satu kebun butuh measure cost-nya itu 77,5 miliar selama 1 tahun. Nah, cost per hektarnya sama, tinggalin dibagi dengan TM-nya, hasilnya adalah 17,7 juta per hektar. Sementara untuk rupiah per kilogram TBS untuk TM-nya yaitu 857 rupiah per kilogram. Jadi seperti itu.
Jadi kalau upkeep cultivation ini adalah Rp150 per kilogram, kemudian untuk fertilizing Rp59 per kilogram, kemudian harvesting and collection 238. Sementara untuk totalnya mature cost-nya atau biaya TM-nya yaitu Rp857 per kilogram. Oke, seperti itu untuk yang mature ya. Nah, tadi udah yang mature cost ya. Sekarang yang immature. Immature itu adalah tanaman belum menghasilkan atau TBM. Nah, secara strukturnya sama ya, ada GC allocated, GC estate allocation, dan research allocation. Nah, secara perhitungannya pun sama. Jadi ada upkeep, fertilizing, dan ini ada bedanya di sini, dia tidak akan ada namanya harvesting karena namanya TBM kan belum menghasilkan, jadi tidak akan ada kegiatan panen, makanya struktur biayanya 0. Seperti itu. Jadi tidak ada rupiah per kilogram TBS. Adanya cuma total cost per hektar. Jadi berapa sih rupiah per hektar untuk TBM? Kalau di sini secara garis besar itu sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya untuk yang mature. Jadi ada ini tinggal ditotalkan, dan ini disebar berdasarkan perhitungan tertentu. Nah, ini hasilkan seperti ini summary-nya. Nah, untuk membacanya ini tinggal yang berarti kalau biaya si TM ini ada 1, 2, 3. Ada 3 komponen yaitu allocation cost, upkeep and cultivation, fertilizing, dan harvesting and collection. Nah, harvesting and collection ini tidak ada karena TBM. Nah, jadi setelah itu ditotalkan hasilnya 28,1 miliar, kemudian dibagikan dengan hektar immature-nya. Kita coba 28,1 miliar ini dibagi dengan ini, immature-nya adalah 1.600. Jadi makanya hasilnya 16.658.630 rupiah. Nah, seperti itu. Kemudian ini disebar berdasarkan perhitungan tertentu. TBM-nya nih di sini ya, karena ada disebar juga. Dan ini sejalan nih, nggak mungkin kalau Januari ada TBM tapi ini nggak ada kan gitu, logikanya kan gitu. Jadi intinya apabila ada program pasti ada biaya. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya ada land clearing cost, atau ini adalah untuk penumbangan atau pembuatan kebun baru, tanam baru, atau replanting bisa seperti itu. Nah, sama strukturnya, ada allocation cost, upkeep, dan cultivation. Kemudian ada fertilizing, tidak ada harvesting kegiatannya di situ. Karena ini kan memang mengolah tanah untuk dijadikan menanam baru atau replanting dari hutan ke tanaman baru, kemudian atau new planting atau replanting ya. Nah, kemudian jadi di sini pun belum diketahui berapa sih cost per hektarnya karena kan belum ditentukan nih hektarnya berapa kan gitu. Nah, jadi hanya ada total cost-nya berapa, tapi sebarannya sudah ada ya. Jadi seperti itu kira-kira. Kemudian terakhir adalah nursery atau bibitan. Nah, apabila ada LC tentu butuh bibit. Nah, ini kebetulan ini kebun ini mempunyai bibit atau bibitan, jadi dia membudgetkan bibitannya berapa. Nah, diperkirakan bibit maksud itu ini number of trees-nya. Ini adalah sebaran bibitnya. Oke ya. Nah, ini sudah sebar, ada di bulan Januari ada 343.000, 345.600 dan sekian seterusnya. Kemudian ada labornya, materialnya. Nah, tenaga si perawatan bibitnya itu berapa. Kemudian berdasarkan perhitungan jumlah bibitnya. Nah, ini kan disebar berdasarkan bibitnya. Berapa sih tenaga yang dibutuhkan? Nah, nih. Kalau 343561 dia tidak akan jauh angkanya. Oke ya. Biasanya kalau melonjak-lonjak gini biasanya akan ada rapel atau kenaikan upah, kemudian ada THR, kemudian misalnya kalau ada bonusan dan lain-lain ya. Kemudian ini adalah hasil summary ya. Jadi ini adalah secara global atau umum. Jadi ini akan bacanya tuh si kebun ini total rupiahnya yang tadi saya jelaskan untuk cost maternya adalah
Rp857 per kilogram. Sementara untuk yang TBM-nya adalah tadi per hektarnya 16.658, tidak ada rupiah per kilogramnya karena memang belum ada buahnya, kan gitu. Nah, untuk ini land keriling belum ada hektarnya juga sama untuk nursery. Jadi seperti itu. Kurang lebih cara membaca budget kebun, ya. Jadi intinya tuh gini. Setiap bulan ini akan biaya itu disebar sampai Januari sampai Agustus. Nah, totalnya itu berapa setahun di sini ya, di year ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah sebaran per bulannya nih. Dia fluktuasinya berapa persen nih dari bulan ke bulan dan variannya berapa. Oke, jadi kita harus tahu nih, berapa sih biaya paling besar itu di bulan berapa, sebabnya apa. Nah, misalnya kalau di September besar, biayanya itu wajar karena memang total produksinya paling tinggi. Seperti itu ya kira-kira ya. Kenapa? Nah, yang perlu pertanyakan apabila produksi rendah kenapa biayanya tinggi. Nah, itu yang perlu dianalisa lebih lanjut. Oke ya. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya mengenai untuk yang report summary estate untuk divisi perkebunan. Jadi ada banyak ya, banyak, lumayan banyak lah, mungkin banyak sekali biaya-biaya yang harus dianalisa dan sangat detail. Jadi perlu perhatian khusus untuk teman-teman apabila dalam menyusut budget ini. Jadi usahakan variannya pun tidak terlalu jauh dari realisasi. Oke. Jadi seperti itu penjelasannya mengenai summary estate untuk divisi perkebunan kelapa sawit. Semoga membantu dan bermanfaat bagi teman-teman yang akan memasuki dunia perkebunan atau yang lagi belajar di perkebunan kelapa sawit terutama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.